kromatografi gas, maka dalam kelompok Anda diberi sampel. Biasanya dua botol ya, 2 vial ya biasanya. Tugas Anda adalah dari sampel yang Anda peroleh itu, ya, Anda lakukan analisis ya di laboratorium dan untuk menjawab pertanyaan apakah di dalam sampel itu terkandung metil salisilat. Ya. Kalau memang terkandung metil salisilat, berapakah kadar dari metil salisilat itu? Ya, itu bersama-sama dalam satu kelompok. Ya. Jadi sampelnya bisa Anda bagi 2 subkelompok, satu subkelompok sampel 1, satunya sampel 2, bisa begitu. Ya. Tapi untuk lain-lain sama bersama-sama. Yang penting diketahui apa sih sebetulnya kromatografi itu. Karena kromatografi gas kan salah satu teknik kromatografi. Kromatografi itu analisis kualitatif kuantitatif yang di dalam sampel itu dipisahkan. Jadi sampel itu dipisahkan. Jadi kalau begitu kromatografi itu cocok untuk analisis senyawa-senyawa campuran. Jadi kalau Anda punya zat yang di dalamnya banyak campuran, maka kromatografi ini penting. Ya. Beda dengan spektro. Kalau spektro komponennya banyak, tidak bisa, ini susah. Ya, kalau kromatografi tidak. Baik 5, 10, 20, bahkan lebih dari 100 pun bisa. Ya, campuran itu. Itu khususnya kalau kromatografi gas. Yang perlu diingat bahwa di dalam kromatografi selalu ada istilah fase gerak dan fase diam. Ya, mobile phase dan stationary phase. Yang dimaksud fase gerak itu karena dia bergerak terus. Nah, fase gerak itu berupa gas, bisa berupa cair. Kalau yang selama kita running dia bergerak itu berupa gas, namanya kromatografi gas, gitu ya. Tapi kalau yang bergerak itu berupa cair disebut kromatografi cair. Jadi nanti begitu kita suntikkan zat itu di dalam kolom dia akan terpisah. Jadi kalau gitu yang kromatografi gas itu kromatografi yang fase geraknya berupa gas. Maka kita nanti akan bekerja di dalam suatu ruangan, di situ ada tabung-tabung gas, ya, tangki-tangki atau tabung gas ini seperti gambar ini. Itu ada tabung-tabung gini nanti dialirkan ke instrumennya. Ya, kalau dalam GC disebut sebagai gas pembawa, ya, carrier gas, karena ini sifatnya inert kalau pada GC. Misalnya helium, helium kan zat inert, maka dia hanya membawa saja, mengangkut aja dari sampel itu nanti. Fase diamnya bisa berupa cairan atau padatan, tapi kalau tidak disebut lain adalah GLC, ya, gas liquid kromatografi itu sama dengan GC. Yang kita kerjakan nanti adalah yang GLC ini. Itu umumnya demikian. Baik, berikutnya nanti kita kerja dengan alat ini. Ya. Alat seperti ini nanti, alat ini Anda bekerja dalam satu kelompok. Ya. Yang perlu kita ketahui di dalamnya itu isinya apa sih kok bisa memisahkan komponen itu. Maka secara diagram skematis dapat dilihat di gambar di bawah ini. Di dalam alat ini nanti ada komponen yang namanya injektor, tempat untuk menginjeksikan sampel. Ya, jadi nanti Anda masing-masing Anda harus menginjeksikan sampel minimal sekali ya selama praktikum itu. Nah, ini nanti di set panas, suhunya tinggi dipakai. Yang ini namanya kolom, tempat terjadinya pemisahan di sini. Ya. Yang ini namanya detektor, mendeteksi zat-zat yang sudah dipisahkan itu. Jadi injektor di setel panas, detektor juga di atas atau sama dengan 200 atau lebih dari 200. Ya. Kemudian suhu kolom ini nanti juga diatur. Oleh apa? Oleh oven. Ini ada namanya oven yang bisa mengatur suhu tetap atau berubah-ubah. Jadi nanti sampel yang kita suntikkan itu bentuknya cair. Begitu sampai di sini dia berubah jadi gas. Lah gas ini nanti didorong oleh gas pembawa tadi, fase gerak tadi yang helium tadi. Helium masuk ke sini. Tuh ya. Jadi pada saat praktikum yang kita buka dulu tabung-tabung gas ini ya. Contoh adalah gas pembawa ini. Kita buka kemudian baru nanti kita suntikkan. Gas yang setelah terbentuk di injektor ini, di inlet ini akan dibawa masuk dalam kolom, dibawa oleh gas pembawa, ya. Baru masuk ke detektor, maka terjadi proses pemisahan.
Ini alatnya nanti. Ya, nanti injektornya ada di sini. Jadi nanti Anda menyuntikkan dengan syringe ada di sini. Ya. Kemudian nanti detektornya ada di sini. Ini sistem dengan komputer ini. Ya. Nah, jadi ini lebih dekat lagi ya. Injektor, injection port, atau inlet sama aja. Jadi ini. Pada saat menyuntikkan ini, Anda menggunakan syringe nanti, maka akan ditunjukkan bagaimana caranya nanti. Ya pada saat sebelum Anda bekerja dengan alat ini. Ya, di sini ada septumnya memang, jadi agak ditekan ke bawah gini, menembus septum, baru Anda uh, tekan di situ. Ini injektornya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi seperti ini. Ini tadi oven ini. Ini yang kolom ini. Ini injektor tadi, ini adalah yang detektor. Ya, sekali lagi zat yang kita suntikkan di sini dari zat cair langsung berubah jadi gas karena ini panas. Gas ini karena didorong oleh gas pembawa, maka zat-zat kita, sampel kita tadi masuk ke sini. Baru ke detektor. Ini. Yang kolom yang kita gunakan itu namanya kolom kapiler. Kolom kapiler yang kita gunakan nanti panjangnya 30 meter. Ya, internal diameternya itu di bagian dalam itu ya 0,32 mm. Jadi kecil sekali. Film thickness, ketebalan film, fase diamnya itu dilengketkan di bagian dalam itu ya. Karena kolom kapiler itu bolong, di tengahnya itu bolong. Di bagian dalamnya itu dilapiskan di situ dengan ketebalan 0,25 mikron. Ya. Di sini suhunya 350 derajat Celcius. Jadi nanti kalau Anda ngerubah-ngerubah suhu kolom, jangan melebihi ini. Ya, kalau Anda set 400 keliru atau keliru 850 misalnya atau lebih, maka ini nanti kretek-kretek di sini langsung rusak semua kolomnya. Dan kolom ini cukup mahal ya. Jadi pada saat bekerja jangan dibuka oven ini. Karena kalau dibuka langsung dia shutdown ya, mati atau dia tidak stabil lagi di situ. Nah, oven ini bisa di set suhu tetap maupun suhu berubah-ubah. Ya, nanti yang kita gunakan tuh suhu tetap. Kita set suhunya tetap, tidak berubah-ubah, namanya isothermal. Ya. Nanti kalau kita lihat di komputernya, maka di sini ada ini berapa suhu oven yang kita cek di situ. Nanti kita set berapa, inlet temperaturnya berapa dan seterusnya. Ini nanti kita kerjakan sama-sama sebelum kita bekerja di menyuntikkan tadi. Ini kita set dulu. Pada saat kita set, kita enter, maka temperatur injektor naik, temperatur oven naik, ya sampai tercapai dari aktualnya ini tercapai. Maka di sini nanti setelah tercapai semua yang warna merah ini berubah menjadi hijau. Dan ini tulisannya jadi ready. Kalau tulisannya ready, berarti kita sudah siap menyuntikkan sampel kita atau standar kita. Jadi tunggu sampai hijau dulu. Itu artinya biasanya flame-nya on di situ. Ya. Oke. Apa yang kita dapat dari praktikum ini, dari setelah menyuntikkan ini? Yang kita dapat namanya kromatogram. Ya, namanya kromatogram. Apa itu kromatogram? Sumbu X-nya waktu, menit, ya, time. Nah, sumbu Y-nya adalah respon detektor. Untuk kromatografi kita tulis saja respon detektor karena kromatografi yang berbeda-beda, nanti respon detektornya beda-beda. Nanti di HPLC berbeda dengan GC. Ya, kita tulis umum tidak apa-apa. Kemudian keluarlah namanya puncak, ya peak. Di sini ada dua peak. Pada saat ya puncak ini keluar, ada yang maksimum di sini. Pada saat maksimum itu waktunya berapa? Nah, maka namanya retention time, waktu tambat. Jadi kalau tadi ada di dalam kolom itu bertahan di situ itu berapa lama untuk zat A. Nih, waktu retensi zat A TR1. Untuk TR2 ini adalah yang peak B ini, waktu tambatnya atau retention time-nya. Ini yang penting ya. Terus kemudian di dalam peak ini bisa kita eh, luas dari area ini bisa kita hitung luasnya. Maka kita sebut sebagai peak area di sini. Peak area. Jadi apa yang kita dapat dalam kromatogram? Satu, retention time, waktu retensi. Menunjukkan parameter kualitatif. Maksudnya apa?
kalau nanti ada dua zat yang waktu retensinya sama, maka zat itu adalah sama. Gitu. Contoh, di dalam sampel Anda, nanti Anda suntikkan, keluar puncak di menit 3,7 misalnya. Nah, Anda suntikkan juga standarnya. Standarnya itu isinya metil salisilat. Anda suntikan metil salisilat, Anda lihat puncaknya. Juga keluar di menit ke 3,7. Artinya apa? Di dalam sampel mengandung metil salisilat. Jadi untuk mengetahui analisis kualitatifnya itu dari data waktu retensi. Kalau waktu retensinya sama, maka zatnya sama dengan standar yang kita suntikkan. Gitu. Oke ya. Yang kedua adalah peak area. Peak area itu area dari puncaknya. Ya, seberapa besar ini area ini? Bisa dihitung seperti segitiga sama kaki ya, luasnya itu berapa gitu. Tapi Anda nggak usah ngitung sendiri karena sudah dihitung oleh komputer. Waktu retensi juga sudah ditampilkan di situ. Nah, ini area ini menunjukkan parameter kuantitatif. Jadi kalau areanya makin besar di dalam sampel, maka konsentrasinya tambah besar. Nah, nanti menghitungnya ini juga ada cara bisa dibandingkan standarnya atau bisa melalui persamaan garis. Ya. Terus yang penting juga bahwa puncak ini nanti ada istilah W, width. Ini width, W. Kalau yang dihitung dari dasar, maka namanya W, width. Tapi kalau saya hitung di tengah-tengah ketinggian, ya karena peak ini punya tinggi ya, peak height, maka kalau dari setengah peak out, setengah ketinggian itu saya cek, saya ukur width-nya, maka namanya W setengah. W setengah di sini berarti. Ya. Jadi yang kita pakai nanti adalah area untuk kuantitatif dan waktu retensi untuk kualitatif. Walaupun tinggi ini juga bisa ya, tapi kita gunakan luas puncak aja nanti di sana. Yang penting diketahui dan yang dihitung nanti adalah namanya resolusi. Dua puncak ini terpisah dengan baik ataupun enggak, tergantung pada resolusinya. Kalau resolusinya itu adalah 1,5 atau lebih, maka dua puncak itu terpisah dengan baik. Jadi puncak yang terpisah itu perhatikan, yang di nomor 3 ini terpisah dengan baik. Coba peak yang nomor 2. Ya. Halo, kenapa Mbak? Suara saya bisa didengar? Halo? Dengar, Prof. Ya, oke. Jadi ini ada dua puncak ini. Apakah ini terpisah dengan baik? Secara gambar ya, dari kromatogram. Kalau dia naik, terus turun sampai baseline, garis dasar ini. Terus naik lagi, itu pasti ya resolusinya di atas 1,5 atau sama dengan 1,5. Kalau ini di atas. Yang atas ini tidak bisa terpisah dengan baik. Dia naik, belum turun, naik lagi. Ya nanti dihitung ini resolusinya jelas kurang dari 1,5. Untuk menghitung resolusi, maka ada 3 rumus ini. Ya. Kalau nanti Anda menghitung pakai weight, maka yang atas ini dipakai. Ya. Jadi 2 kali waktu retensinya B dikurangi A, terus dibagi weight A-nya, weight A sama weight-nya B. Tapi kalau nanti dihitung berdasarkan W setengah, maka ini yang Anda gunakan. Nah, komputer di dalam GC itu menghitung sendiri nanti. Pakai rumus yang panan ini. Bukan 2 tapi 1,18 di situ. Ya, menggunakan itu. Pakai V setengah. Itu rumusnya. Tapi nanti Anda gunakan ini tidak apa-apa ya. Tapi yang diketahui di alat itu biasanya W setengah. Oke, itu namanya resolusi. Kita supaya tahu terpisah atau tidak. Terus contoh kromatogramnya nanti begini. Anda menyuntikkan sampel. Sampel Anda nanti ada dua ya zatnya itu. Satu camphor, satunya metilsalisilat. Analitnya yang Anda analisis itu metilsalisilat. Camphor itu hanya digunakan sebagai standar internal. Kenapa kok perlu camphor? Karena nanti untuk mengeliminasi kesalahan-kesalahan waktu injeksi. Nah, nanti di terakhir saya jelaskan lagi ya. Jadi nanti keluar dua di sini. Tapi kok ini tiga? Yang besar ini adalah pelarutnya. Pelarut ini adalah dari etanol. Ya, yang digunakan adalah etanol. Jadi etanol keluar dulu. Etanolnya ini.
baru keluar 2. Pertanyaannya di antara 2 ini mana yang metil salisilat, mana yang camphor? Kan kita tidak tahu. Oleh karena itu kita suntikkan pertama kali itu nanti standarnya, bakunya, baku eksternal namanya. Jadi murni metil salisilat, nggak ada campuran yang lain. Ya, metil salisilat saya larutkan dalam etanol. Nanti yang keluar berapa? 2. Satu etanol, satunya di antara 2 ini. Maka nanti dalam percobaan Anda lihat berapa waktu retensinya metil salisilat. Anda catat. Ya. Kemudian Anda masukkan juga, Anda suntikkan camphor. Ternyata misalnya, ya, ternyata yang sama dengan metil salisilat, retention time-nya itu adalah yang belakang ini. Oh, berarti di dalam sampel mengandung metil salisilat. Karena ada 2, ya, ada satu peak yang sama waktu retensinya di standar sama di sampel. Itu analisis kualitatif jawabannya itu. Jadi kalau waktu retensinya sama, zatnya adalah sama. Berikut ada data di bawah ini. Ya, perhatikan data ini. Data ini isinya apa? Retention time. Ya, kan ada 3 tadi puncaknya. 1, 2, 3. Yang etanol enggak usah direken, enggak usah di ini, tapi yang nomor 2 sama 3 ini. Ya, ini nanti retention time-nya 3,978. Yang nomor 3, 4252. Dan yang berikutnya adalah areanya. Itu penting ya, untuk kuantitatifnya tadi. Terus weight-nya ini kalau Anda ingin menghitung atau mau menggunakannya untuk resolusi ya. Yang lain-lain enggak usah. Yang diperhatikan yang ini tadi, retention time, area, dan weight. Nanti Anda buat tabel di situ ya. Saya sediakan tabelnya nanti. Jadi misalnya ada pertanyaan begini. Hitunglah resolusi puncak A dan B jika diketahui waktu retensi puncak A sekian, B sekian, W setengahnya sekian, ini W setengah sekian. Berapa waktu retensinya? Sudah ada rumus sebelumnya tadi Anda masukkan. Lebih dari 1,5 atau tidak. Jadi sudah terpisah dengan baik atau tidak. Oke, nanti cara menyuntikkannya ya. Cara menyuntikkannya itu ada 2 mode ya. Modenya itu ada yang namanya split sama splitless. Tapi dalam praktikum ini kita gunakan yang split. Ya, split itu digunakan untuk konsentrasi besar karena kadar Anda itu besar ya. Maka kita gunakan yang split. Apa ini maksud injection split? Nanti ada di dalam komputernya itu harus ada yang kita masukkan. Berapa rasionya? Ya, maksudnya begini nanti. Begitu kita suntikan di sini, ya, di sini ini nanti, yang tadi saya bilang begitu disuntikan zat berubah menjadi gas, gasnya didorong masuk ke dalam kolom. Yang kita suntikan nanti adalah 1 mikroliter, ya, 1/1.000.000 liter, ya, 1 mikroliter yang kita suntikan. Nah, 1 mikroliter yang kita suntikan itu karena diameter kolomnya itu sangat kecil, maka overload terlalu banyak untuk masuk ke dalam kolom semuanya. Kalau itu kita paksa masuk dalam kolom semuanya, peaknya adalah tinggi dan besar ya. Maka dilakukan namanya split. Split itu artinya dipisah, dikeluarkan sebagian. Split rasio 100:1 artinya dari 1 mikroliter yang kita suntikkan, yang masuk ke dalam kolom cuma 1/100. Sisanya 99/100 dibuang, dikeluarkan lewat sini. Ya, split fan ini keluar dia. Jadi yang masuk cuma 1/100. Jadi bagaimana kalau ada pertanyaan split rasio 25:1? Ya yang masuk ke dalam kolom cuma 1/25. Ya, 1/25 bagiannya itu. Baik, itu namanya split rasio. Ya. Kemudian kolom GC, ya kolomnya itu ini panjangnya 30 meter nanti. Ya. Terus diameter internal tadi sudah saya sebutkan. Lah, isinya apa di dalamnya ini? Di dalamnya itu ada fase diamnya itu ya, itu berupa zat namanya 5% difenil, 95% dimetil polisiloksan. Karena ada 5-nya, maka mereknya HP, HP5. Tapi HP ini merek ya. Tapi di selain HP ada DB, ada CP-sil, ada RTX dan sebagainya ya. Yang penting 5 itu maksudnya ini. Kalau HP1 100% dimetil polisiloksan.
Ini termasuk kolom non polar dan kolom yang general purpose. Jadi nanti kalau Anda skripsi gunakan kolom ini aja, ya bisa terpisah kalau zat-zat yang Anda periksa itu. Ini berupa fusilika, ya berupa kolom kapiler. Kolom kapiler itu tengahnya berbolong ya, bolong. Beda dengan HPLC nanti. Jadi bagaimana prosedur kerja? Mestinya Anda harus membuat dulu larutan baku tunggalnya. Anda membuat larutan metil salisilat 0,02% misalnya. Anda membuat camphor 0,02%. Tunggal ya, nggak campur. Ya. Anda membuat larutan baku metil salisilat 0,01% ditambah, ya dicampur dengan camphor 0,02%. Metil salisilat 0,02 dicampur camphor 0,02. Terus ke bawah. Ini yang zat campur, ini zat tunggalnya. Perhatikan di sini konsentrasi metil salisilat makin lama makin naik ya. Tapi camphor ini adalah 0,02, ini tetap ya. Ini ciri bahwa camphor ini dipakai namanya standar internal ya, baku internal. Untuk apa ditambahkan seperti ini? Untuk mengurangi kesalahan pada saat kita penginjeksian pada GC ya. Tapi bisa juga karena faktor preparasi sampel. Dalam praktikum ini, larutan-larutan ini Anda tidak perlu buat. Jadi sudah disediakan, camphornya 0,2 ini sudah disediakan. Campuran larutan campur ini juga sudah disediakan. Tetapi Anda diminta ya, Anda diminta apa? Ini tadi ya, harus mampu bagaimana cara membuat masing-masing larutan tersebut. Kalau nanti disuruh menjabarkan camphor 0,02% atau metil salicylate 0,2% ini gimana cara membuatnya? Kalau saya membuat katakanlah 10 mililiter, berapa yang harus kita timbang atau berapa yang kita nanti campur dengan etanol diadkan pada volume tadi 10 mili dan seterusnya, itu harus Anda tahu ya. Yang maksudnya persen itu apa, 0,02 apa persen itu gram per 100 mili misalnya, itu harus tahu di sini. Ini nanti. Mengapa kok Anda tidak perlu membuat? Karena kalau membuat sendiri praktikumnya nggak cukup sehari. Ya. Bisa 2 hari nanti. Oke. Apa setelah itu? Jadi nanti pada saat Anda praktikum ya dijelaskan dulu tentang alatnya sebentar ya, bagaimana cara membuka tabung-tabung gas tadi diperagakan di situ, kemudian sama-sama setelah gas semuanya dibuka, kemudian disetting tadi injektornya berapa nanti Anda bisa melihat bersama-sama di situ. Setelah itu kita oke ya, kita enter, maka nanti kita tunggu sampai ready. Setelah ready, maka nanti Anda menyuntikkan. Apa yang kita suntikkan? Misalnya pertama larutan baku tunggal camphor ada suntikan. Mau metil salisilat dulu juga tidak. Caranya pakai apa? Ini alatnya, ini, syringe. Ini 1 sampai 10 mikroliter. Jadi yang Anda ambil nanti cuma 1 mikroliter. Pas ya, tidak boleh ada gelembung udara di dalamnya. Itu Anda ambil ya, nanti dilatih di situ karena kalau tidak biasa juga butuh waktu ya. Anda suntikkan dulu baku tunggalnya. Kemudian campuran tadi dari 0,01 disuntikkan, 0,02 yang campur nanti disuntikkan terus sampai habis. Ya, tidak boleh yang nyuntik itu satu mahasiswa, harus gantian. Setiap mahasiswa harus berpengalaman minimal sekali menyuntikkan. Nah, caranya bagaimana? Nanti ditunjukkan ya. Kemudian Anda ambil 1 mikroliter tadi, Anda suntikkan. Begitu disuntikkan, maka praktikan yang kedua, yang giliran kedua, nanti siapa yang kedua itu, begitu disuntikkan, maka Anda siap-siap mengambil 1 mikroliter itu. Karena nanti waktunya cuma 5 menit ya. Di set 5 menit selesai. Setelah 5 menit ready. Maka dalam waktu 5 menit selesai, maka yang praktikan 2, Anda langsung injek. Begitu juga praktikan ketiga Anda langsung siap gitu. Supaya cepat selesai ya, karena nanti Anda bisa untuk menghitung dan seterusnya. Oke. Ya. Terus ini nanti ada link dari YouTube, Anda bisa lihat di situ terkait dengan alat yang saya terangkan tadi. Apa yang kita dapat dari kromatogram? Ya, misalnya metil salisilat keluar begini. Berarti apa?
Ya, kita lihat, kita tulis di sini nanti MS. Jadi nulisnya pakai di sistem ya. Di sistem kita di annotation-nya kita klik ini adalah metil salisilat, kita singkat aja lah MS gitu. Yang kita catat di sini adalah 3,683. Ini waktu retensi standar metil salisilat. Kemudian kita suntikan lagi ya, misalnya camphor. Ya, karena yang kita suntikan itu tunggal, maka keluarnya satu. Mestinya satu peak, tapi ini ada dua ya. Mungkin pada saat itu kurang kurang bagus ya kondisinya ya. Mungkin karena faktor-faktor tertentu. Tapi yang perlu dicatat di sini 3,2. Jadi kalau tadi itu 3,68, katakanlah 3,7, ini 3,3 kira-kira. Jadi yang kita catat apa? Waktu retensi camphor 3,3. Di sini tahu 3,289 ini berapa areanya, ada di sini ya. Weight-nya berapa, ada di sini ya. Weight-nya satuan menit ya. Nah, resolusinya sudah ada, tapi nanti Anda harus mampu menghitung sendiri. Oke ya. Nah ini sampelnya, ini standar zat campur juga gambarnya kayak gini. Sampel Anda juga begini. Anda tadi kan nerima dua sampel ya. Sampel satu coba Anda suntikan 3 kali minimal ya. Replikasi 3 kali. Sampel dua replikasi 3 kali. Jadi Anda catat masing-masing ini. Jadi nanti ada yang tugas menyuntikkan, ada yang tugas di komputer, ada yang bertugas mencatat. Mencatat ini dimasukkan ke dalam tabel. Ya, nih. Maka kita memperoleh data dari kromatogram itu. Jadi kita buat tabel gini. Ini Anda buat tabel untuk yang standar campur tadi ya. Kan kadarnya tadi 0,01%. Berapa waktu retensi metil salisilatnya? Catat di sini. Berapa waktu retensi camphor? Catat di sini. Berapa peak area MS? Catat di sini. Ya, ini camphor juga gini. Yang kanan itu peak area MS dibagi camphor. Yang ini dibagi yang camphor ini. Letakkan di sini. Paling kanan. Begitu juga 0,02% setelah disuntikkan, nanti ngeprint sendiri ya, kita biar langsung ngeprint. Tapi ngeprintnya cuma 1 kali ya, jangan ada 10 orang ngeprint 10 kali, enggak ya, cuma satu aja, nanti Anda copy. Ini 0,02 punya data, terus begitu ya. Kemudian untuk sampel, replikasi 3 kali, sampel satu, replikasi 3 kali, tabelnya sama. Anda masukkan itu data itu. Sampel dua, ini juga sama ya. Baru kita buat analisis data. Anda diminta untuk menghitung resolusi pada sampel Anda. Sampel Anda kan nanti keluar dua ya, metil salisilat sama camphor. Yang dihitung cuma resolusi antara metil salisilat dengan camphor. Dengan etanol nggak usah, nggak apa-apa, kan terpisah juga ya. Ini metil salisilat sama camphor aja. Ya, itu yang Anda hitung. Kemudian bandingkan waktu retensi puncak baku dan sampel pada kromatogram. Tadi saya sebut pada sampel kan keluar ya kromatogram tadi. Ya. Dibandingkan dengan standar tunggal, misalnya metil salsilat, ada enggak eh, waktu retensi yang sama antara standar dan sampel? Oh, ternyata di situ 3,7, sampel standarnya juga 3,7. Maka kesimpulan Anda berarti di dalam sampel mengandung metil salisilat karena waktu retensinya sama di situ. Ya. Baik. Jika pada sampel terdapat puncak dengan waktu retensi sama, maka sampel mengandung metil salisilat. Kalau memang sudah metil salisilat itu positif, pertanyaan berikutnya kan berapa kadarnya metil salisilat di dalam sampel. Maka dari tabel ini tadi yang sudah didapat, Anda buat tabel, dibuat kurva. Kurva antara apa? Ini konsentrasi, yang di sini adalah MS, peak area. Ya, yang ini bentuknya. Nah, ini. Jadi Anda buat dua macam ya. Satu, ada dua cara. Satunya cara standar eksternal, yang kedua cara standar internal. Bedanya di mana? Ya, bedanya di sumbu Y-nya. Ordinatnya ini beda. Kalau eksternal pakai area MS yang dimasukkan, tapi kalau standar internal area MS dibagi cover. Jadi tadi di sini tadi ya, kalau yang ini Anda masukkan versus konsentrasi namanya standar eksternal.
Tapi kalau yang ini Anda masukkan dengan ini sebagai sumbu X, namanya standar internal. Terus bagaimana? Nanti Anda bisa pakai Excel atau pakai scientific calculator ya. Maka akan terbentuk gini, garis lurus. Nah, ini juga garis lurus. Maka nanti tolong dihitung atau dilihat di situ berapa koefisien korelasinya. Ya, koefisien korelasi itu nilainya R. Kalau R kuadrat namanya koefisien determinasi. Ya, kalau ini kita ambil R saja. Kalau di situ R kuadrat ya Anda akarkan. R yang bagus itu mendekati 1. Sempurna 1,0. Ya. Misalnya nanti dari area MS standar dari persamaan garis ini R yang didapat di situ 0,9804 misalnya. Tapi yang di sini 0,999. Maka yang lebih bagus berarti internal. Maka Anda pilih di antara dua ini, pilih yang bagus, berarti internal. Dari yang setelah dipilih ini internal, berarti kan ada persamaan garis ini. Y sama dengan BX plus A. Y ini tadi adalah area dari sampel tadi ya. Area kalau sampelnya berarti untuk menghitung kadar dalam sampel ini Y-nya sampel. Misalnya replikasi 1 areanya berapa. B ini slope. Ya, di dalam kalkulator tersedia di situ slope-nya berapa, yang ini adalah intercept-nya. Maka kita punya persamaan garis Y dx plus A. Sekali lagi, area sampel 1, replikasi 1, ini kita masukkan di Y, A, B-nya sudah diketahui, A-nya diketahui, maka X-nya bisa dihitung langsung. Itu ketemu persen. Ya, itu. 1, yang nomor 2, nomor 3, itu berapa waktu replikasi. Anda buat tabel di situ. Ya, berapa kadarnya itu yang ditemukan. Ya. Biasanya, ya, secara umum, ya, itu adalah yang dipilih adalah internal. Mengapa kok dipilih internal? Karena ini areanya MS dengan cover ini sudah dibagi. Beda kalau ini. Jadi pada saat Anda menyuntikkan di GC, maka ada sebagian yang keluar itu salah. Apalagi mahasiswanya beda-beda, kesalahannya beda. Maka nanti titiknya tidak di garis ini. Beda-beda. Maka R-nya kurang bagus. Maka kita gunakan standar internal supaya nilai R-nya itu bagus. Setelah Anda hitung berarti sudah selesai. Anda dapat apa? Konsentrasi 3 kali, hitung rata-ratanya, minnya plus minus SD. Maka sudah selesai praktikum. Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Mungkin belum ada, Prof. Saya ulang ya, summary-nya ya. Saya kasih summary. Jadi Anda nanti pada saat praktikum Anda akan mendapatkan pelajaran pengalaman juga analisis dengan kromatografi gas. Kromatografi gas ini adalah kromatografi yang cocok untuk zat-zat mudah menguap. Jadi kalau titik didihnya relatif rendah berarti cocok. Kalau skripsi Anda kaitannya dengan essential oil atau minyak atsiri misalnya ya, maka cocok pakai ini. Ya, pakai GC. Tapi kalau nanti kurang tidak mudah menguap, cocoknya di HPLC, ya, High Performance Liquid Chromatografi, kromatografi cair kinerja tinggi. Ini banyak digunakan di bidang farmasi, makanan, kosmetik, dan sebagainya. Pada saat Anda bekerja, Anda perlu tahu yang namanya apa diagram ini tadi ya, bahwa di dalam GC itu ada komponen ini tadi, injektor, fungsinya harus Anda bisa nyebutkan untuk apa dan prosesnya kok bisa jadi tik tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, setelah itu nanti Anda sama-sama ya, nanti kalau sudah seperti ini nanti keluar sudah ready, maka itu Anda tinggal nyuntikkan tadi gantian tadi. Detektor yang kita gunakan namanya flame ionization detector ya, flame ini FID. Ini dipakai untuk zat-zat yang memiliki ikatan C dan H. Jadi kalau senyawa-senyawa organik selalu ada C dan H ya. Itu maka bisa dipakai kromatografi gas ini dengan catatan titik didihnya tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau 250 300 mungkin masih bisa. Kalau terlalu tinggi bisa pakai ini tapi harus direaksikan dulu zatnya. Namanya diderivatisasi.
Jadi nanti kita butuh tiga gas, satu helium, satu hidrogen, yang ketiga, ya, yang satu lagi adalah kompres air, ya, udara tekan. Kalau helium dipakai sebagai gas membawa, kalau H2 sama udara tekan dipakai untuk menghidupkan FID. Jadi kalau dua gas tadi langsung dimasukkan ke detektor, di situ ketemu, jadi reaksi H2 plus O2 jadi H2O, maka jadi flame, nyala. Jadi kalau dilihat dari atas, di detektor ini ada nyala di atas. Tapi karena keluar H2O, kalau kita tangkap dengan gelas misalnya, kaca gitu, maka keluar uap airnya. Ya, itu ya. Setelah tahu ini, Anda nanti tahu settingnya, ya, maka apa harus bisa membaca namanya kromatogram, harus bisa menghitung resolusinya, gitu. Ini kromatogramnya. Jadi akan keluar puncak-puncak begini, nanti mana yang cocok dengan metil salisilat. Kalau sama yang di depan ini berarti yang depan metil salisilat, gitu. Tergantung mana yang sama. Ya, setelah itu apa tadi kolom ini sudah, ya. Yang agak kritis adalah cara menyuntikkan. Cara menyuntikkan itu kalau kita buat pelan-pelan, misalnya tek 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 gitu, kata nekennya itu di siringnya tadi kita tekan, maka keluar puncak bayang tadi, banyak peak nanti keluar, maka nanti ditunjukkan caranya tek, ya, tekan start. Nah, dari itu tinggal tekan start. Begitu kira-kira, ada pertanyaan? Nah, pertanyaan saya gini ya, split rasio 100 dibanding 100, satunya satu, saya rubah sekarang 1:25. Kira-kira area yang naik itu yang mana? Yang lebih tinggi areanya yang mana? Saya nyuntik dua kali ya. Satu gunakan split rasio 1:100. Yang satunya saya rubah jadi 1:25. Gitu. Mana yang lebih tinggi, lebih besar areanya? 1:100 atau 1:25? Ada yang bisa jawab? Halo? Mungkin izin menjawab, Om. Ya, Menurut saya 1:25. kenapa Mbak? Karena kalau misalnya 1:100 dan 1:25 itu volume atau Mm-mm. masanya itu sama, berarti Mm-mm. kan di 1:25 itu lebih banyak massa atau Ya, volumenya dibanding 1:100. ya, yang masuk kolom ya. Ya kan 1/25 kan lebih besar daripada 1/100 kan gitu. Ya benar, yang 1/25 kan areanya lebih tinggi. Waktu Anda skripsi nanti split rasio boleh dirubah-rubah. Kalau ketinggian Anda rubah ya. 100 banding 100 kok kecil peaknya, Anda rubah jadi 1:25, 1:50 boleh seperti itu. Ya. Terus waktu retensinya mana yang lebih besar? Di mana? Waktu retensi. Apa pengaruhnya split ratio pada waktu retensi? Jawabnya, Mungkin halo. Hmm? harusnya sama kok. Sama, betul. Tetap. Karena zatnya kan sama. Kalau zatnya sama, ya waktu retensinya adalah sama. Betul ya. Jadi Anda sudah mengerti. Jadi bukan berarti juga besar ya. Waktu retensinya tetap karena kualitatif itu. Kalau waktu retensinya sama, ya memang zatnya sama kok. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Nanti apa? Nanti langsung kita bisa diskusikan di waktu praktikum ya. Nanti kita ulangi lagi nanti untuk refreshing ini. Baik, saya kira cukup dari saya. Bu Farida sudah masuk?
Ya, Prof. Sudah masuk ya? Oke, saya sudah selesai ya. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. terima kasih Saya Pak. live ya. Ini untuk materi berikutnya gimana Bu Febri, saya atau Bu Putri? Dulu. Bu Putrinya ini enggak ada ya Bu Farida? Baru Ini masuk, Bu. Oh, baru masuk. baru Gimana Bu masuk. Putri Ya, mau monggo. sekarang? Monggo kalau misalnya mau duluan. Iya, gimana? Kalau boleh saya duluan, saya mulai dulu. Ya, silahkan. Ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah terlihat ini. Ya, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Pada hari ini saya akan membawakan materi untuk analisis dengan kromatografi cair kinerja tinggi, ya, KCKT, atau sering disebut juga HPLC, ya, High Performance Liquid Chromatography. Ya. Oke, untuk analisis HPLC, kita akan menganalisis nipagin dan nipasol, ya. Ada yang tahu nggak nipagin dan nipasol ini apa? Ya, sinonimnya ya metil paraben dan propil paraben, ya. Jadi nipagin dan nipasol ini adalah pengawet ya yang sering kali digunakan sebagai pengawet untuk sediaan kosmetik dan sediaan semisolid. Ya, pada responsi ini kita akan menjelaskan tentang komponen KCKT dan fungsinya, ya, operasional KCKT, ya, kemudian pengaruh kondisi operasional KCKT terhadap kromatogram, ya, kemudian akan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif, ya. Nanti sebelum praktikum harap Anda membaca paket instruksional praktikum analis farmasi ya untuk bab KCKT, ya, kemudian melihat video praktikum KCKT ya pada link berikut, ya. Ini nanti PJ kelas silakan menghubungi saya supaya saya bisa share PPT ini ya, supaya nanti kalian bisa membuka link videonya, ya. Kemudian untuk setelah praktikum ya, setelah Anda mendapatkan data, akan melakukan pengolahan data hasil praktikum ya. Nanti melakukan analisis kualitatif ya. Di sini nanti Anda akan mengidentifikasi
senyawa atau compound apa yang ada dalam sampel kalian ya. Bisa nanti komponennya mungkin nipagin saja, nipasol saja, atau mungkin campuran keduanya ya. Kemudian pada analisis kualitatif nanti akan ditentukan kadar dari nipagin atau nipasol ya, atau mungkin kadar nipagin dan nipasol dalam campuran tersebut ya. Laporan praktikum dikumpulkan paling lambat sehari sebelum praktikum selanjutnya. Ya, ini adalah instrumen HPLC yang ada di lab kita ya. Ini adalah instrumen yang menggunakan auto sampler ya. Auto sampler ada di sebelah sini ya. Bisa kelihatan kursor saya? Sudah terlihat, Ibu. Oke, ya di sini ya. Nah, ya di dalam instrumen yang tadi ya, ini adalah skematik diagram ya. Dalam instrumen tadi ada komponen-komponen yang penting untuk instrumen HPLC ya. Ini adalah skematik diagram ya dari komponen HPLC ya. Yang pertama ya ada botol ya, botol untuk tempat atau wadah mobile phase ya, atau fase gerak ya. Ini adalah mobile phase reservoir ya. Di dalam botol ini ya, dalam wadah ini ada filter ya, gunanya untuk menyaring fase gerak ya. Karena fase gerak untuk HPLC ini harus bebas dari partikel yang tidak larut ya. Nah, karena kalau ada partikel yang tidak larut ya, terutama untuk penggunaan buffer ya atau dapar, karena dapar ini rawan mengkristal ya, garamnya ini rawan terkristalisasi, sehingga dia harus dipastikan untuk larut ya, dan digunakan filter ya. Supaya apa? Ya, supaya tidak membentuk kolom, karena kolom yang digunakan untuk HPLC ya ini sangat kecil ya diameternya ya, dan dia terdiri dari silika gel, silika ya, yang mungkin silika atau silika yang dilapisi dengan ODS ya. Jadi kecil sekali, sehingga kalau ada partikel yang tidak larut dia akan dapat membuntu kolom dan menghambat fungsi dari HPLC itu ya. Nah, berikutnya ada injektor ya. Injektor ini Reodin injektor ini untuk HPLC yang manual ya. Ya. Di dalam injektor ada sampel loop ya. Ini sampel loop ini ibaratnya seperti takaran begitu ya. Sampel loop ini bisa volume 5 mikroliter ya sampai 50 mikroliter ya untuk HPLC analytical ya. Tapi yang paling sering digunakan adalah yang 20 mikroliter ya. Nih. Nah, kemudian kolom ya. Kolom ini bisa reverse phase atau normal phase ya. Kemudian detektor ya, detektor. Kemudian data capture system ini berupa PC ya dan monitor ya. Pergerakan fase gerak ya dimulai dari mobile phase reservoir ya, kemudian bergerak ya melewati pompa ya, kemudian dia akan melewati sampel loop ya. Nah, ini kemudian sampel ya akan diinjekkan melalui injektor ini ya. Nah, sehingga sampel yang diinjekkan ini volumenya harus
3 sampai 5 kali lipat dari volume sampel loop ya, gunanya untuk apa namanya, mengusir ya atau mengeluarkan sampel untuk mengeluarkan fase gerak yang tertinggal di dalam sampel loop ya, sehingga di dalam sampel loop ini volume 20 mikroliter ya yang ditakar adalah hanya volume dari sampel ya. Selain itu lebihnya di mana ya? Lebihnya akan dibuang ya. Nah, kemudian sampel dan fase gerak akan bergerak menuju kolom ya. Nah, di dalam kolom ini terjadi pemisahan ya. Pemisahan berdasarkan polaritas ya. Nah, kemudian sampel yang terpisahkan tadi akan melewati detektor dan sehingga respon dari detektor ya ini akan terekam ya di sini. Ya, ini adalah komponen KCKT dan fungsinya ya. Ini adalah summary dari yang saya terangkan tadi. Nah, ini ya untuk HPLC yang dengan autosampler ya. Fungsinya bagaimana? Fungsinya sama ya. Fungsinya sama, hanya kalau dengan autosampler kita bisa men-setting injeksi ya. Waktu injeksi ya, ini kita bisa setting berapa kali, terus diinjek pada apa namanya kolom pada wadah sampel yang keberapa ya, mau diinjek berapa kali, ini bisa kita setting di sini ya. Ya, di sini botol ya, pompa, autosampler ya, kemudian oven kolom ya. Di sini adalah detektor ya. Ini yang umum digunakan di industri sekarang ini ya. Nanti yang akan kita gunakan HPLC yang bagaimana ya, HPLC yang manual ya. Ya. Ya, untuk yang HPLC yang manual ya bagian-bagiannya sama seperti yang tadi dijelaskan, tapi nanti injektornya ada di sebelah sini ya. Ini kita menggunakan Reudin injektor ya. Untuk instrumen yang digunakan pada saat praktikum ya, kolomnya ini ada di luar ya. Jadi kita tidak menggunakan oven kolom ya. Jadi ada di luar. Jadi nanti suhunya adalah pada suhu kamar ya. Ya, nanti Anda bisa sebelum praktikum bisa dilihat dulu video praktikumnya ya di YouTube, link berikut ya. Oke. Sebelum menginjeksikan sampel ke dalam instrumen HPLC, ini sampel ini juga sama dengan fase gerak ya, juga harus bebas dari partikel yang tidak larut, sehingga harus di filter ya, menggunakan ini untuk sampel menggunakan membran filter 0,22 mikrometer ya. Ya. Kemudian untuk menginjeksikan sampel kita gunakan syring ya, seperti ini ya. Sekilas tampak mirip dengan syring untuk GC ya, tapi berbeda ya. Kalau syring untuk HPLC ini tidak tajam ya, karena ya kalau syring untuk GC biasanya tajam ya, karena dia harus bisa menembus septum ya. Tapi ini nanti kalian amati ya syringnya bagaimana, silahkan diamati sendiri dan jangan sampai tertukar ya. Nah, untuk menginjeksikan sampel ya, ini syringnya ini dibilas dulu dengan metanol ya, dengan metanol 2-3 kali, kemudian dibilas menggunakan larutan yang akan kita injeksikan ya. Nah, ini dibilas 2-3 kali dengan larutan ya. Supaya apa dibilas dengan larutan? Ya, supaya tidak terjadi dilusi atau pengenceran ya. Pengenceran oleh pelarut yang kita
gunakan untuk pembilas tadi ya. Jadi dibilas 2-3 kali menggunakan metanol, kemudian dibilas dengan larutan yang akan diinjeksikan, baru digunakan untuk menginjeksikan ya. Nah, ini untuk menginjeksikan ya, diukur ya 80 ya sampai 100 mikroliter ya. Kemudian sharingnya nanti dihadapkan ke atas ya, tegak lurus ke atas ya. Kemudian dicek apakah ada gelembung ya. Kalau ada gelembung bisa gelembungnya dihilangkan ya, bisa didorong ke atas ini bagian yang besinya yang di sini ya. Oke. Atau mungkin bisa disentil-sentil dulu ya, baru kemudian di volume bubble-nya supaya hilang ya. Oke. Untuk menginjeksi sampel ya ke dalam instrumen ya. Nah, ini ada tekniknya ya, menggunakan Reudin injektor. Ya, ini nanti kalian bisa pelajari dulu ya dengan melihat video ya. Ya. Prinsip dasar KCKT ya. Nah, ini harus dipahami dulu prinsip dasar dari kromatografi ya. Yaitu apa? Kromatografi ini adalah teknik pemisahan molekul ya, berdasarkan pada pola distribusi analit ya, pada fase gerak dan fase diam ya. Sama, prinsipnya sama. Tadi Prof. Yuwono juga sudah responsi ya mengenai gas ya. Nah, ini juga ada distribusi analit ya pada fase diam dan fase gerak ya. Untuk HPLC ini kita menggunakan fase diam ya, itu kolom ya, dan fase geraknya ini adalah pelarut organik ya. Nah, untuk kromatografi ya, ini ada 2 macam ya, fase normal dan fase terbalik ya. Untuk yang fase normal ya, ini fase diamnya adalah polar ya. Dan fase geraknya bersifat lebih non-polar. Ini contohnya kalian sudah pelajari pada praktikum sebelumnya ya. Ini untuk materi TLC ya, atau KLT ya. Kemudian untuk kromatografi fase terbalik, fase diamnya ini sifatnya non-polar ya, dan fase geraknya lebih polar. Ini kita akan gunakan untuk praktikum ya. Kita menggunakan sistem reverse space seperti ini ya. Oke. Untuk HPLC apakah ada fase normal ya? Ada ya. Ini tergantung pada kolom yang akan digunakan ya. Ini kolomnya adalah kolom silika untuk HPLC yang fase normal ya. Ya, tapi untuk HPLC sendiri lebih diminati ya, lebih sering digunakan yang fase terbalik ya. Karena pertimbangan fase geraknya ini yang lebih murah ya. Oke. Untuk fase gerak ya, fase gerak atau mobile phase ya, ini adalah dari pelarut organik ya, biasanya pelarut organik ya, dan atau mungkin juga air ya. Nah, ini tapi mohon dibedakan istilahnya ya, karena fase gerak ini organic solvent ya, organic solvent ya. Tapi untuk term di sini ya, mohon dibedakan dengan istilah pelarut ya. Kalau pelarut ini adalah zat cair ya yang melarutkan solut ya, melarutkan analit ya. Sedangkan fase gerak
di sini adalah term yang kita gunakan sebagai fase gerak ya untuk mengelusi analit ya dalam kromatografi ya. Fase gerak ini bisa tunggal, bisa campuran ya. Untuk yang tunggal ini contohnya ya metanol saja ya, atau buffer fosfat saja, atau mungkin asetonitril saja ya. Sedangkan yang campuran ya, ini adalah campuran dari 2 atau lebih fase gerak ya dengan komposisi tertentu ya. Harap diingat ini komposisinya ini tertentu ya. Jadi harus di state di sini ya. Jadi metanol air ya komposisi 70 banding 30 ya. Mungkin juga astonitril air ya 55 banding 45 ya. Ini contoh ya. Ada juga gabungan dari tiga macam ya fase gerak ya, bisa metanol, astonitril, dapar fosfat itu ya dengan komposisi tertentu ya, ini bisa saja ya. Oke. Nah, sedangkan untuk fase diam ya, fase diam ada 2 macam ya. Ini yang fase normal ya. Ini kolom silika gel ya. Nah, kemudian ada juga yang reverse phase ya atau fase terbalik ya. Untuk yang fase terbalik ini juga adalah silika ya, silika gel yang sudah dilapisi dengan oktadesil silil ya. Ya, ini ODS ya, dilapisi dengan ODS ya atau oktadesil silil derived silica ya, atau sering disebut juga dengan C18 ya. Ini C18H37 ya, ini adalah rumus molekul dari ODS ya. Nah, sehingga dia akan lebih non polar sifatnya ya. Nah, untuk fase normal ya, ini yang interaksi yang terjadi antara fase diam ya dengan analit adalah ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen ini sangat kuat ya, sehingga senyawa ya analit ya yang tertinggal dalam kolom ini akan yang berikatan dengan kolom ini akan tertinggal lebih lama ya untuk analit yang polar ya. Nah, kemudian untuk reverse phase ya, ikatan yang terjadi ya, interaksi yang terjadi adalah ikatan van der Waals yang lemah ya, sehingga fase diam ini akan membawa analit ya, akan lebih mudah membawa analit ya. Oke, akan lebih mudah mengelusi ya, karena interaksi antara kolom dengan antara kolom dengan analitnya ini adalah ikatan yang lemah. Ya, ini adalah kondisi permisahan analit di dalam kolom ya. Kita ulangi, jadi untuk analisis dengan kromatografi ya, biasanya yang dianalisis adalah sampel campuran ya, campuran senyawa ya. Nah, ya, diinjekkan campuran senyawa ya yang terdiri dari senyawa A dan B ya. Nih, ya kita ulangi dulu ya. Nih. Nah, ini akan berinteraksi dengan senyawa akan berinteraksi dengan kolom ya. Nah, dan terelusi ya oleh fase gerak ya, sehingga dia akan terpisah berdasarkan polaritasnya ya. Senyawa yang ini apabila kita menggunakan reverse phase system ya, senyawa yang bersifat polar ya ini akan
tereluasi lebih dulu ya, sehingga respon yang direkam oleh detektor ya ini nanti peak yang keluar adalah peak dari senyawa yang lebih polar ya. Kemudian ya untuk senyawa A ya yang merah ini yang muncul setelahnya ya, sehingga peaknya akan terekam setelahnya ya. Nah ini adalah kromatogram ya. Dalam kromatogram ini respon ya sumbu X sumbu X ini adalah waktu ya, kemudian sumbu Y ini adalah respon detektor ya, atau mungkin kalau kita menggunakan detektor UV ya absorban yang di sini ya. Nah, untuk analisis kualitatif ya parameternya adalah waktu retensi ya, waktu retensi atau waktu tambat ya. Waktu retensi itu apa? Waktu retensi itu antara mula-mula ya, titik awal di sini sampai pada puncak ya. Nah, ini adalah waktu retensi untuk senyawa yang pertama ya, yang hijau tadi ya. Sedangkan TR2 ini adalah waktu ya, jarak dari pertama kali analisis dilakukan ya sampai pada peak ya atau puncak yang kedua ya. Ini biasanya dalam menit ya. Ya, sedangkan untuk analisis kuantitatif ya, ini parameternya adalah area ya, area di bawah kurva ya, jadi luas area di sini ya, atau tinggi puncak ya. Untuk operasional KCKT ya, ada dua macam elusi ya. Elusi isokratik ya, apabila komposisi fase gerak itu tetap ya atau tidak berubah selama analisis berlangsung ya. Contohnya kalau menggunakan solvent, fase gerak metanol air komposisi 6:4 ya. Nah, dari awal sampai akhir analisis ya, ini komposisinya tetap 6:4 ya. Nah, untuk elusi gradien ini apabila komposisi fase geraknya berubah selama analisis. Contohnya ada ini ya gambar yang B ya. Gambar yang B ini fase gerak ya, umpamanya 6:4, metanol air 6:4 ya. Maaf, ini 8:2 ya, umpamanya 8:2 ya. Nah, ini pada waktu tertentu ya, misalnya pada menit ke 10 ya, ini fase geraknya berubah ya menjadi komposisi metanol 100% atau air 0% ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, lalu mengapa digunakan sistem elusi gradien ya? Nah, ini untuk efisiensi ya, efisiensi selama analisis ya. Sebagai contoh ya, ini digambar yang warna biru ya, dengan komposisi fase gerak metanol air 6:4 ya. Ini diperlukan waktu yang lama ya untuk mengelusi seluruh komponen yang ada dalam kolom ya. Nah, ini katakanlah di sini 15 menit ya dengan sistem 6 metanol air 6:4 ya. Sedangkan
menggunakan fase gerak metanol air 8:2 ya, diperlukan waktu 5 menit ya untuk mengelusi seluruh komponen dalam sampel ya. Nah, ini analisisnya cepat ya, karena dalam waktu 5 menit dia sudah terelusi semuanya ya. Tapi ya dampaknya apa? Pemisahannya yang tidak bagus ya dibanding dengan yang pertama ya. Dia akan terpisah sempurna ya. Nah, di sini puncak kromatogram ini saling overlap ya. Nah, sehingga sistemnya dapat dirubah menjadi elusi gradien ya. Nah, contohnya dengan analisis metanol air 6:4 pada start di awal ya. Nah, kemudian komposisi fase gerak berubah menjadi 8:12 ya. Nah, sampai katakanlah 6 menit ya. Kemudian dipertahankan ya metanol dengan air ya pada sampai sekian menit gitu, sampai sisanya ya. Nah, sehingga waktu elusinya ya bisa dipersingkat ya sehingga lebih efisien, namun menghasilkan pemisahan yang lebih baik ya. Oke. Ya. Berikutnya untuk prosedur kerja ya, ini kita menyiapkan fase gerak ya. Ya, sekali lagi fase gerak harus bebas partikel ya, terutama bila menggunakan larutan datar ya, sehingga harus disaring ya. Nanti disaring campuran senyawanya ini disaring ya terlebih dahulu ya. Nanti silakan kalian melihat cara menyaring fase gerak ya pada link berikut ya. Nah, namun dalam praktikum ini kalian tidak perlu menyiapkan fase gerak karena sudah disiapkan oleh laboran. Ya. Nah, yang kedua adalah pembuatan larutan baku kerja nipagin dan nipasol ya. Larutan baku induk ini masing-masing nipagin dan nipasol 1 mg per mililiter ya dalam pelarut metanol air 70:30 ya. Ini sudah disiapkan oleh laboran ya. Jadi tugas kalian nanti adalah menyiapkan larutan baku kerja ya. Campuran sebagai berikut ya, yang ini ya. Nah, sebelum praktikum, tugas sebelum praktikum adalah membuat rencana pengenceran nipagin atau nipasol ya. Ini nanti kalian tulis dalam jurnal ya. Nah, untuk membuat campuran 1 ppm nipagin dan 1 ppm nipasol, nah ini berapa mililiter ya yang diambil dari larutan baku induk ya, 1 mg per mililiter ya, kemudian diatkan sampai berapa mililiter ya. Ya, nanti dibuat rencana pengenceran dari konsentrasi 1 sampai 8 ppm ya. Oke. Kemudian untuk kebutuhan analisis kualitatif ya, kita perlu juga baku tunggal 4 ppm nipagin ya dan baku tunggal 4 ppm nipasol ya. Ini kalian tidak perlu menyiapkan karena sudah disiapkan oleh laboran. Nanti kalian tinggal injek saja untuk baku tunggal ini. Ya. Untuk sampel ya, ini nanti dalam satu kelompok dibagi menjadi 4 ya. Nah, yang masing-masing subkelompok mengerjakan sampel yang berbeda ya. Ya. Masing-masing nanti mengencerkan ya sampel A dari 1 mili ya, lalu diatkan sampai 10 mili ya dengan pelarut ya. Nanti digunakan pelarut yang sama, metanol air 70:30 ya. Setiap mahasiswa dalam subkelompok menginjeksikan sampelnya sendiri ya.
data yang diperoleh dilaporkan secara mandiri oleh masing-masing mahasiswa dalam subkelompok ya. Tapi untuk data kurva baku ini dibuat satu series ya per kelompok ya. Nanti datanya digunakan bersama dalam satu kelompok ya. Ya. Untuk menyiapkan larutan baku kerja ya, ini larutan yang sudah diencerkan ya, ini disaring ya, disaring untuk menghindari adanya partikel yang tak larut ya. Disaring ya menggunakan membran filter 0,2 mikrometer ya. Nah, ini larutan baku dan larutan sampel nanti disaring ya. Ini nanti menggunakan filter yang baru ya. Caranya nanti kalian jenuhkan dulu membran filter ya. Nanti yang pertama ya dibuang beberapa tetes filtrat ya. Nah, yang selanjutnya nanti filtratnya ditampung ke dalam file HPLC ya, sehingga dia nanti bisa diinjekkan. Nanti setiap subkelompok ya, sekali lagi setiap subkelompok, setiap kelompok membuat satu seri larutan baku campuran ya, konsentrasi 1 sampai 8 ppm ya. Kemudian setiap subkelompok menyiapkan satu sampel ya, ini nanti dianalisis duplo ya, atau sesuai dengan jumlah anggota subkelompoknya ya. Jadi kalau dalam satu subkelompok terdiri dari 2 orang ya, kalian mempreparasi 2 kali ya, dan menginjekkan 2 kali ya. Kalau 3 orang ya masing-masing mempreparasi 3 kali ya, dan injek 3 kali ya. Ya. Setiap mahasiswa wajib menyuntikkan 1 kali ya. Ini minimal lah ya, kalian dapat pengalaman menginjek HPLC 1 kali ya. Nah, sekali lagi bedakan shearing untuk HPLC dan GC ya, karena berbeda. Nanti silahkan diamati ya. Kemudian kalian kalian amati bedanya apa ya, dan jangan sampai tertukar ya. Oke. Untuk pengoperasian instrumen nanti akan didampingi oleh dosen ya, atau operator ya. Kondisi program analisis ini volumenya ya, yang akan kita menggunakan volume loop 20 mikroliter ya. Sehingga berapa yang harus diinjekkan pada reudin ya. Ini 3 sampai 5 kalinya ya. Jadi untuk menginjekkan untuk loop ya 20 mikroliter ya, ini adalah volume yang masuk di kolom ya. Nah, ini harus yang diinjeksikan antara 3 sampai 5 kali ya volumenya ya. Jadi antara 60 sampai 100 mikroliter ya. Kemudian untuk kolom ya, karena kita tidak menggunakan oven kolom ya, maka dianggap dia pada suhu 30 derajat Celcius ya, pada suhu kamar ya. Fase geraknya yang digunakan adalah metanol air ya, sehingga ilusinya adalah ilusi isokratik. Laju alir fase gerak 1 ml per menit ya. Untuk detektor ya panjang gelombang UV, panjang gelombang 260 nanometer ya. Ya, ini nanti silahkan dilihat tutorial cara mencuci siring ya. Kemudian cara menginjeksikan sampel. Untuk analisis kualitatif dan kuantitatif ya, injeksikan baku tunggal nipagin ya, diinjeksikan baku tunggal dulu. Nipagin ya, kemudian baku tunggal nipasol ya. Kemudian injeksikan baku campuran nipagin dan
nipasol ya, yang tadi 5 macam kadar diinjeksikan dari kadar yang terendah ya. Nah, kemudian injeksikan larutan sampel ya. Nah, sekali lagi untuk menginjeksikan ya, syring yang digunakan ini harus dibilas dengan metanol ya, kemudian dibilas dengan sampel yang akan diinjekkan ya, sampel maupun larutan baku yang akan diinjeksikan. Pelaporan data ya, untuk data kualitatif nanti dilaporkan waktu retensi, resolusi ya, tailing factor dan kolom efisiensi. Nah, ini waktu retensi ini nanti terekam ya di sistem ya. Untuk resolusi ya, tailing factor dan efisiensi kolom silahkan nanti kalian hitung ya. Untuk data kuantitatif ini adalah peak area ya. Ya. Ini nanti data yang akan kalian peroleh ya. Nah, ini contohnya untuk baku tunggal ya. Baku tunggal analit A ya. Nah, ini adalah kromatogram ya. Sekali lagi ini adalah retensi ya. Waktu retensi ya, atau waktu ya, waktu. Ini adalah waktu ya, dalam satuan menit, dan ini adalah respon dari detektor ya. Nah, waktu retensinya yang mana? Ya, ini ya, sudah tertulis ya di sini ya, 2,477, yaitu jarak antara 0 menit ya sampai peak ya. Ya, sampai pada peak ini ya. Oke, ya. Sedangkan pada baku larutan baku tunggal B ya. Nah, ini waktu retensinya adalah 3,412 ya. Ini. Nah, ini adalah sampel ya. Ini contoh nanti kromatogram dari sampel ya. Sehingga kesimpulannya untuk analisis kualitatif ya, dalam sampel ini mengandung senyawa apa gitu ya. Nah, untuk analisis kualitatif ya, ini berdasarkan kesamaan waktu retensi ya, waktu retensi antara sampel dengan standar ya. Ya, jadi di sini ya, karena ini waktu retensinya sama ya dengan analit A, jadi peak ya pada nomor 2 ini adalah peak atau puncak dari analit A ya. Dan puncak yang ketiga adalah puncak dari analit B. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada campuran sampel X ya mengandung senyawa A dan B ya. Gitu. Nah, untuk data kuantitatif ya, ini adalah peak area ya, area under curve ya, ini ya, luas area di bawah kurva ini puncak ya. Ya. Ini ya. Jadi nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk area dari analit ya A ya. Ini yang mana ya? Ini karena di sini terekam 3 puncak ya. Jadi nanti kalian tentukan yang mana puncak A, yang mana puncak B ya. Berdasarkan analisis kualitatif sebelumnya ya. Oke, sampai di sini apakah dapat dipahami? Kok nggak ada yang menjawab, ini nggak paham apa paham semua? Ya. Apa malah nggak paham semua, Mbak, nggak mengerti? Berikutnya, menghitung efisiensi kolom dan simetri puncak ya. Ini saya rasa ini tadi Prof. Yuwono juga sudah menerangkan ya untuk perhitungan efisiensi kolom dan simetri ya, prinsip dasarnya sama ya.
Untuk efisiensi kolom ya, kita gunakan rumus berikut ya. 5,54 ya dikali waktu retensi dibagi setengah dari lebar puncak ya, kuadrat ya, kali 1000 per panjang kolom ya. Ya, jadi ini adalah puncak kromatogram yang kalian dapatkan ya. Nah, ini TR ya, dibagi 5,54 ya dikali TR ya per setengah dari puncak, maaf, setengah dari lebar puncak ya. Oke. Kuadrat ya kali 1000 per panjang kolom ya. Nah, untuk simetri ya, ini supaya kita mengetahui bahwa puncak ya kromatogram yang dihasilkan ini sudah cukup baik ya, adalah puncak yang sempurna ya, puncak yang maksudnya simetris ya, simetris. Jadi lebar dari B ini sama dengan lebar dari A ya. Kalau lebar dari B lebih kecil daripada A ya, berarti ada tailing di situ ya. Nah, kalau lebar B lebih besar daripada A, berarti adalah fronting di sini ya. Nah, ini untuk menghitung simetri ya, rumusnya A plus B ya, jadi setengah dari lebar puncak ya. Ini B A plus B ya dibagi 2B ya. Oke. Ya, untuk mengetahui derajat keterpisahan ya, digunakan parameter resolusi. Ya, untuk pengukuran area valid ini puncaknya harus terpisah sempurna ya. Nah, parameter resolusi ini nanti bisa dihitung RS-nya ya. Nah, ini sebagai gambaran ya. Ini ada contoh ya, contoh dari kromatogram ya, dari dua analit ya. Untuk yang di atas ya, di atas ini resolusi rendah ya, karena dia tidak, puncaknya ya, antara dua puncak ini tidak terpisah ya, ada overlap ya di sini ya, di bagian bawah ya. Jadi untuk analisis ya, ini apakah bisa dianalisis seperti ini ya? Tidak bisa ya, karena ini tidak jelas ya, di sini ya, area yang di bawah persilangan ini adalah serapan ya, area dari analit A atau B ya. Nah, ini sehingga dia tidak bisa dianalisis ya. Nah, puncak yang terpisah sempurna yang bagaimana ya, yaitu ya yang puncaknya ini ya bagus ya, dari baseline ya, dia naik ke atas ya, lalu segera turun ya ke bawah sampai ke baseline lagi ya. Nah, kemudian ya puncak berikutnya yaitu dari baseline ya, naik ya, kemudian turun sampai ke baseline lagi ya. Nah, ini untuk yang kedua ya, ini high resolution ya, resolusinya tinggi ya, dia terpisah sempurna antara dua analit ya. Nah, parameternya adalah resolusi sama dengan minimal ya, lebih dari sama dengan 1,5 ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ya, ini cara menghitungnya ya, resolusi ya sama dengan 2 kali T2 dikurangi T1 ya. Ini adalah waktu retensi ya, waktu retensi peak kedua ya dikurangi waktu retensi peak yang pertama ya, dibagi
lebar lebar puncak kedua ditambah lebar puncak yang pertama, ya. Atau ya 2 kali T2 min T1 dibagi 1,7 kali, ya. Nah, ini setengah, ya, tadi setengah W1, ya, dan setengah W2, ya. Ya, ini setengah W1 dan setengah W2, ya. Untuk puncak, ya, kita patokannya, ya, adalah ini, ya, puncak lebar puncak, ya, ini dari puncak ini kita bagi 2, ya, bagi 2. Nah, ini adalah setengahnya, ya. Nah, kenapa lebih baik menggunakan perhitungan yang setengah puncak, ya? Karena ada kemungkinan puncak itu bisa simetri, ya. Kalau simetri, ya, lebar puncak ini sama, ya. Lebar puncak sama, ya, antara setengah yang pertama, ya, dan setengah yang di kanan dan di kiri ini sama. Ini bila simetri, ya. Nah, tapi kadang sampel peak ini bisa tailing, ya, sehingga lebih disarankan untuk menghitung setengah dari lebar puncak, ya. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau kalau resolusinya kurang dari 1,5, bagaimana, ya? Apakah bisa dianalisis atau direject, ya? Jawabannya, ya, direject, ya, tidak bisa dianalisis, ya. Nah, tapi pada praktikum ini, ya, sudah dilakukan optimasi, ya, optimasi kondisi sehingga resolusinya ini, sehingga puncaknya bisa terpisah sempurna, ya. Tapi untuk nanti kalau kalian penelitian, ya, bisa skripsi, nah ini RS-nya, ya, ini harus lebih dari sama dengan 1,5, ya. Lalu bagaimana cara meningkatkan resolusi? Ya, ini bisa dioptimasi kondisi. Dioptimasi dulu komposisi fase gerak, ya. Ini contohnya menggunakan fase gerak metanol air 50-50, ya. Nah, ini puncaknya berdempetan, ya. Nah, dengan komposisi, ya, metanol air, ya, 30-70, ya. Nah, ini anggap yang 30 ini air, ya, 70-nya komposisi metanol. Nah, ini puncaknya bisa terpisah, ya. Nah, dengan metanol air 85/15, ya, ini puncaknya terpisah lebih jauh. Ya, untuk uji kualitatif, ya, ini tadi saya sudah menyampaikan, ya, sebelumnya, ya. Ini parameternya adalah waktu retensi, ya. Nanti kalian identifikasi, ya, sampel kalian mengandung analit apa, ya, mengandung senyawa apa, ini dari persamaan waktu retensi, ya, seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya. Oke. Untuk uji kuantitatif, nah ini bisa dihitung melalui 2 cara. Yang pertama, perbandingan area, ya. Ya, ini nanti area sampel dibandingkan dengan satu area standar yang mirip, ya. Ini untuk perbandingan area ini seringkali kita jumpai di Farmakope, ya. Farmakope Indonesia ini seringkali menggunakan perbandingan area, ya. Ini nanti kalian juga belajar, ya, menghitung dengan perbandingan area, di mana kadar sampel sama dengan area sampel dibagi area baku dikalikan kadar baku, ya.
Nah, sedangkan untuk cara yang kedua yaitu kita menggunakan kurva baku ya. Nah, ini digunakan larutan baku beberapa konsentrasi ya. Pada praktikum ini digunakan 5 konsentrasi baku kadar 1 sampai 8 ppm ya. Nanti kalian buat grafik ya, grafik dengan sumbu X adalah konsentrasi dan sumbu Y adalah puncak ya, puncak area dari puncak ini ya. Kemudian dibuat persamaan regresi linearnya ya, ditarik garis regresi linearnya ya, kemudian dihitung persamaan regresi linearnya ya. Ya, untuk faktor korelasi ya yang koefisien korelasi ya atau R-square ya, ini yang mendekati 1 ya. Oke. Oke, kemudian sampel, perhitungan kadar sampel bagaimana ya. Nah, ini untuk perhitungan kadar sampel bisa kalian substitusikan dari persamaan regresi linear ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, tugas ya untuk praktikum membuat rencana pengenceran larutan induk nipagin dan nipasol ya, 50 mg per 50 ml ya, atau 1 mg per mililiter ya. Nah, untuk membuat larutan baku campuran ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian buat larutan baku campuran ya. Ini dibuat untuk satu kelompok, satu series larutan baku induk ya, larutan baku kerja ya. Kemudian untuk laporan ya, yang pertama analisis kualitatif ya, yaitu berdasarkan waktu retensi ya, standar dan sampel ya. Nanti kalian hitung resolusi, tailing faktor dan efisiensi kolom ya. Nah, kemudian berdasarkan waktu retensinya ya, kalian identifikasi zat apa yang terkandung dalam sampel saudara ya. Apakah itu nipagin saja atau nipasol saja atau campuran ya, campuran keduanya ya. Nah, kemudian apakah analit terpisah sempurna ya. Nah, ini nanti kalian bahas ya. Nah, yang kedua untuk analisis kuantitatif ya, ini kalian buat persamaan garis regresi untuk kedua analit ya, baik nipagin maupun nipasol ya. Kemudian dihitung kadarnya ya, kadar analit dalam sampel tersebut. Dalam pembahasan ya nanti ditulis hasil dari praktikum saudara ya. Kemudian dijawab pertanyaan B sampai D ya. Nih nanti dibahas dalam pembahasan. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Ya. Ada pertanyaan? Oke, bila tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri ya. Nanti ketika hari praktikum ya, nanti bisa saya contohkan ya, saya demonstrasikan bagaimana cara menyaring sampel ya. Nah,
Kemudian cara mengambil larutan ya menggunakan sharing ya. Tapi nanti ya sebisa mungkin nanti diamati dulu dalam video ya supaya tidak kosongan gitu ya datang ke lab nanti ya. Oke, ya. Bila tidak ada pertanyaan ya saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dilanjutkan pemateri selanjutnya ya, Bu Putri ya. Oke, monggo Bu Putri. Ya, terima kasih Bu Farida. Ini mau istirahat 2 menit atau mau langsung lanjut? Langsung lanjut apa istirahat dulu? Ambil nafas dulu. Istirahat dulu 5 menit. Udah kelamaan 5 menit keburu adzan. 2 menit ya. Ambil nafas dulu.
Oke, kita mulai ya. Bisa bangun lagi. Nggak akan panjang-panjang ya saya sampaikan. Yang perlu saya garis bawahi ada beberapa perubahan dari modul ya. Modulnya dibuka, kamu buka itu yang sudah didapatkan, dibagikan dari Bu Koordinator. Sambil dicek ya, nanti setiap ada perbaikan langsung kamu tambahkan di sana. Saya nggak akan bagikan PPT-nya ya, karena itu sama. Ini hanya intisari dari yang ada di modul itu. Untuk spektro sudah dapat ya kemarin visible, dalam arti instrumennya sama. Spektrofotometri visible maupun UV itu sama. Yang beda cuma satu. Apa bedanya? Bedanya apa? Visible sama UV. Panjang gelombangnya, Bu. Ya, yang keras bagus. Panjang gelombangnya, Bu. Panjang gelombang UV di berapa? Rentangnya. 200 sampai 400, Bu. Berapa? 200 sampai 400. 200 sampai 400 ya. Dia nilainya lebih kecil dibandingkan visible. Panjang gelombang makin kecil, energi makin besar. Jadi aplikasinya dia sebetulnya lebih luas dibandingkan visible. Visible harus berwarna ya. Atau memberikan serapan di panjang gelombang visible. Kalau UV dia lebih panjang, lebih luas untuk aplikasinya. Nah, ini di sini akan lebih fokus ke sampel yang campuran ya. Kita akan belajar menghitung, tidak lagi pakai regresi seperti topik-topik yang lain, tapi kita akan menggunakan perhitungan yang disebut dengan simultan. Ya, regresi hanya alat bantu, tapi bukan instrumen utama dalam menentukan kadar. Ya. Tujuannya adalah kalian bisa melakukan analisis ya, nanti dilaporkan pada kesimpulan menggunakan metode spektrofotometri UV dari sampel yang kamu dapat. Teori dasar pengujiannya sudah tahu kualitatif kuanti, tapi yang kuali ini hanyalah data pendukung. Dalam arti ketika kamu mengidentifikasi suatu senyawa, tidak bisa hanya menggunakan data dari spektra saja ya. Ini hanya pelengkap dari data utama, misalnya dari MS, dari NMR yang lebih bisa mampu dalam mengidentifikasi status senyawa. Utamanya akan ada di kuanti, ini yang nanti akan kamu kerjakan. Hukum dasarnya adalah Beer-Lambert ya. Ada kaitan antara absorban dengan transmitan, antara transmitan dengan intensitas cahaya yang dihasilkan dan yang ditransmisikan oleh sampel. Kemudian ini rumus yang utama ya, rumus ABC ini ya. Absorbansi sebanding dengan absorptivitas sebanding dengan panjangnya media yang dilalui oleh cahaya alias tebal kuvert dan kadar. Nilai proporsinya berbanding lurus ya. Jadi kalau nilai A kecil makin naik, absorban naik, B kecil naik, absorban naik, C kecil naik, absorbannya naik. Ini konstanta pasti ya sebetulnya ya absorptivitas ini. Spesifik pada satu senyawa pada lambda tertentu. Jadi kalau lambdanya geser maupun walaupun senyawanya sama, pasti nilainya akan geser, tidak akan sama. Jadi ini sangat spesifik pada lambda tertentu untuk senyawa yang diuji. Nah, untuk menghitung kadar pada sampel tunggal, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang paling gampang adalah ngitung dari rumus ini. Ya, kamu tahu data absorban, data ini sudah konstantanya pasti gitu kan. Kemudian nilai B ini sudah jelas kan, tebal kuvertmu berapa, kamu bisa menghitung C-nya berapa. Cuman ini wajib dibaca di lambda max. Nah, ini yang saya kasih warna merah ini pertanyaan yang harus kamu jawab di tugas sebelum praktikum ya. Kenapa kok kita perlu melakukan pengukuran absorban di lambda max? Ada apakah dengan lambda max? Nah, cara berikutnya adalah perbandingan absorban. Jadi kamu tahu data absorban dari baku, yang sudah diketahui kadarnya, baku kamu masih tahu kadarnya berapa ya. Terus kamu dapat data absorban dari sampel, tinggal kamu bandingkan saja. Itu cara kedua. Cara yang berikutnya adalah menggunakan kurva baku. Bisa intrapolasi, bisa ekstrapolasi. Tapi akan sangat disarankan untuk intrapolasi ya, dalam arti rentang absorbansi sampel ada dalam rentang kurva baku. Karena di dalam rentang kurva baku itu yang dijamin linearitasnya. Kalau di luar kurva baku, terutama kalau kadarnya makin naik ya, biasanya sudah nggak linear, tapi dia eksponensial kenaikannya.
Ini menghitung sampel tunggal ya. Nah, ini tidak bisa diaplikasikan pada sampel campuran. Karena metode spektrofotometri ini dia membaca semua senyawa yang ada di dalam situ yang bisa mengabsorpsi lambda yang digunakan. Jadi kalau kamu pakai lambda 250, sampelmu campuran, ya yang terbaca absorbansinya yaitu adalah total dari absorbansi yang diberikan dari semua senyawa yang ada dalam sampelmu di lambda itu. Nah, biasanya kita membacanya di bukan lambda max atau pakai metode 3 panjang gelombang. Jadi 1 lambda max, 2 di bahunya. Bahu kan biasanya kan ada gambar puncak gitu ya. 1 di puncak, yang 2 itu di bahu dari puncaknya. Kemudian ada metode derivatif. Ini biasanya kita utak-atik di software ya, mengenolkan absorban dari salah satu analit yang diukur. Jadi nanti yang dihitung di data absorban itu hanya satu senyawa. Yang akan kita gunakan yang terakhir ya, menggunakan perhitungan simultan. Kok bisa pakai simultan? Nanti akan dijawab di bawah ya. Untuk sampelnya dulu, pertama ini adaptasi dari produk yang ada di Indonesia ya. Saya tidak akan sebut mereknya, tapi ini dia mengandung paracetamol dan kafein dengan perbandingan ini. Nanti akan kamu kerjakan, sampel yang kamu dapat ada keduanya, tapi tidak dengan perbandingan se ekstrim ini ya, karena yang kafeinnya terlalu kecil. Kalau dia terlalu kecil, dia akan kalah absorbansinya dibandingkan dari paracetamol. Nanti juga waktu bikin rentang kurva bakunya dia jadi kecil sekali gitu ya. Nah, ini kalau yang seperti ini paling pas memang menggunakan kromatografi. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitung menggunakan metode simultan di spektro UV. Jadi nanti perbandingannya tidak akan se ekstrim ini. Akan ada selisih, ya pasti. Tapi tidak akan se ekstrim ini. Hanya menggambarkan model dari sampel campuran, obat kombinasi ya yang ada di pasaran. Mengandung lebih dari 1 senyawa aktif. Nah, kok bisa sih kita bisa menggunakan perhitungan simultan ya? Karena tadi akumulasi yang terbaca absorban total nanti yang terbaca pada sampelmu itu sebetulnya adalah hasil akumulasi dari absorban paracetamol dan kafein. Ini spektra dari masing-masing senyawa ya. Semoga saya nggak keliru ya. Yang hitam ini yang kafein, yang biru ini yang paracetamol. Nanti bisa dicek. Barangkali saya keliru. Nah, ketika dia dalam kondisi campuran, ketika kamu baca di lambda max-nya kafein, nanti yang terbaca nggak hanya puncaknya, nggak hanya absorbansi maksimum dari kafein, tapi juga ini si lembahnya paracetamol. Sama waktu kamu baca di puncaknya paracetamol, yang terbaca bukan absorpsi maksimum si paracetamol saja, tapi ada bahunya si kafein. Jadi nanti spektra yang didapat kalau kamu misalnya iseng mau scanning sampel gitu ya, bukan malah sendiri-sendiri begini, tapi langsung jadi satu gabungan gitu ya, akan lebih tinggi. Jadi puncaknya lebih tinggi dibandingkan kalau mereka dalam masing-masingnya. Dan langsung akan keluar 2 seperti ini. 2 puncak begini ya, 2 gunung begini. Itu kalau dia dalam bentuk campuran. Nah, karena dia akumulasi, nah kita bisa memanfaatkan itu untuk menghitung kadar dengan cara simultan ya, karena nilai A totalnya itu sebanding dengan absorbansi paracetamol ditambah absorbansi kafein di lambda itu. Instrumentasi sudah pernah lihat ya. Kita ada 2 instrumen ya, kalau kalian belum tahu, yang menggunakan detektor fotomultiplier tuh. Yang carry, yang dual beam itu ya, sama yang Hitachi, yang rotary ada 6 sampel chamber itu ya. Itu double beam tapi yang itu. Ada referensinya kan, ada slot di belakang buat naruh belangko atau reference itu ya. Yang pakai diode cuma 1 ya, yang single beam alat yang HP yang lama, yang kalau kamu masukkan perintah masih pakai F1 sampai F12, nah ya, itu yang pakai diode array detektornya. Alatnya yang dipakai jelas spektrofotometer UV vis, kemudian ada alat gelas laboratorium, bahannya ada paracetamol, kafein, dan pelarut HCl 0,1 N. Ini nanti kamu bikin sendiri ya yang pelarutnya.
Pelarutnya bikin sendiri. Prosedur kerja. Pertama jelas ya, menyiapkan larutan baku induk. Nanti kamu melakukan penimbangan, bikinlah baku induk dengan kadar masing-masing 250 ppm. Ya, baku tunggal, bukan baku campur. Ya, tugasmu di sini sebelum praktikum adalah hitung kamu nimbang berapa, berapa, disesuaikan dengan alat gelas yang disediakan. Nanti akan ada di bagian bawah, bisa kamu screen capture ya, untuk alat gelas yang disediakan. Nah, dari baku induk yang disediakan ini kamu bikin baku kerja individu. Ya, jadi paracetamol dibikin 5 baku kerja, kafein dibikin 5 baku kerja. Jadi akan dapat 10 baku kerja di akhir preparasi baku kerja. Ya. Tugas lagi sebelum praktikum hitung pengencerannya, karena nanti itu memang yang akan kamu lakukan. Ya, ambil berapa gitu kan, disesuaikan dengan alat gelas yang disediakan. Nah, perubahan paling besar ada di sampel ya. Kalau di modul itu kan kamu bikin sendiri, itu coretan ya. Nanti nggak bikin sendiri, sudah disediakan sampel dengan kode 1, 2, 3, 4. Ini sampel individu ya, bukan sampel gelonggongan. Jadi satu orang ngerjakan satu. Ya, yang tugas kelompok hanyalah menyiapkan baku induk dan baku kerja. Sampel itu tugas individu. Ngambil MIPET tugas individu, ngaatin tugas individu. Kalau bisa baca di spektrum individu ya lebih bagus. Tapi kalau nggak nutut, dibaca bareng-bareng sama teman yang lain nggak masalah. Tapi yang jelas preparasinya harus individu ya, bukan numpang temennya yang itu bagian MIPET, nanti itu yang bagian ngaatin, bukan. MIPET dan ngaatin itu tugasnya individu. Ya, sampelnya akan disediakan 4. Ini kalau satu kelompoknya besar, dibagi menjadi 2 subkelompok, masing-masing subkelompok menyiapkan baku kerja sendiri-sendiri ya. Jadi bikin baku induk sama baku kerja sendiri, bukan jadikan satu. Nah, karena cuma ada 4, mungkin subkelompoknya besar gitu ya, lebih dari 4, ya orang kelima dan orang keenam dan seterusnya balik ke sampel pertama. Ya, jadi sampelnya masing-masing orang 1, bukan sampel borongan. Nanti yang dilaporkan ya juga yang kamu kerjakan saja, tidak perlu melaporkan sampel temennya. Nah, berikutnya ini terkait penggunaan instrumen ya. Sudah pernah, tapi perlu saya highlight lagi. Ketika kamu mau bergerak menuju instrumen, itu sudah bawa ini ya. Paling enggak itu udah siap lautan baku, 10 set tadi. Belangko, tisu, sama wadah buangan. Yang sampel bisa menyusul. Jadi enggak harus selesai sampai sampel, karena kalau sampai sampel nggak cukup alat gelasnya. Ya, jadi kamu selesaikan dulu baku kerja 10 baca, separuh orang baca instrumen ya, separuh nyiapkan sampelnya masing-masing. Yang menyiapkan sampel selesai, geser ke instrumen, yang di instrumen balik untuk menyiapkan sampelnya sendiri-sendiri. Jadi dibagi seperti itu. Biar nggak gerombol. Karena nanti kalau yang sama saya hari Kamis sampai jam 4 nggak selesai, saya cut. Tidak peduli ada yang belum dapat data kadar. Ya salah sendiri tidak bisa bekerja efisien dan cekatan ya. Jadi saya cut jam 4, sekarang jam 3 ya. Jadi harus selesai.